Sekarang saya ke Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Budi Bakti Pulungan. Pak Dokter, udah dengar rencananya DKI justru mau melihat dulu sampai keadaan aman lah. Masyarakat Gubernur Jawa Barat tadi juga saya punya pola buat terakhir baru sekolah dibuka kembali. Artinya positif karena dari mereka. Tapi kan tidak hanya dua daerah ini di Indonesia. Ada kabupaten-kabupaten yang begitu banyak seluruh Indonesia. Iya, masing-masingnya otonomi daerah itu mengizinkan kepala daerah tingkat 2 mempunyai polisi sendiri. Mungkin Pak Dokter bisa kasih pandangan tentang anak, karena banyak juga yang mengira anak-anak ini lebih imun dibanding orang-orang tua atau orang yang jauh lebih tua. Kemudian bagaimana menurut Pak Dokter risiko yang dihadapi oleh anak-anak? Apa akibatnya kalau mereka terkena dari COVID? Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Karni yang kami hormati, sama-sama terima kasih kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia diundang ke forum ILC ini. Tadi kami sudah mendengar ada paparan dari Pak Yusuf Kala, juga Bu Risma, dan juga Pak Ridwan Kamil, dan terakhir Pak Anies. Memang betul. Jadi kalau dikatakan tadi oleh Pak Anies bahwa tanggal 16 sekolah 16 Maret itu ditutup, Ikatan Dokter Anak Indonesia pada saat itu tanggal 14 Maret merekomendasikan sekolah harus ditutup pada saat itu. Jadi memang kita melihat pada saat itu sekolah dulu yang harus ditutup. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah kapan sekolah dibuka kan? Iya. Nah kalau iseng-iseng saya tanya juga, kalau cucu Pak Karni kapan mau sekolah? Berani nggak? Atau anaknya Pak Anies? Atau anaknya Pak Ridwan Kamil? Atau anak atau cucu Bu Risma? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Nah, untuk saat ini kita sudah memberikan anjuran itu kepada pemerintah dan seluruh kepala daerah. Menurut kami, kita lihat dulu sampai Desember 2020. Karena data kita, anak yang sakit ini masih bagi kami, hak pertama anak adalah untuk hidup dulu. Setelah itu untuk sehat dan tidak boleh sakit dan cacat, baru setelah itu ada pendidikan. Nah, kita melihat pada saat ini bahwa masih ada ketidaksamarataan data. Ini masalahnya Bang Karni. Kita dengar dari Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, ataupun tadi dari Surabaya Bu Risma, mungkin pemeriksaan mereka itu sekitar 10 kali dari datanya. Makanya mungkin artinya itu kalau toh di bawah 1 oke. Tetapi bahkan kami meminta 30 kali Bang Karni dari kasus yang ada. Jadi kalau kasus yang ada sekarang berapa puluh ribu, kita minta 30 kali. Nah, ketidaksamarataan, inequality ini di Indonesia, kita punya 34 provinsi dengan 17.000 pulau, ini sangat sulit kita untuk melihat ini, data ini secara real epidemiologi. Nah, kembali kita lihat pertanyaannya, ada 3 pertanyaan penting yang ditanyakan WHO juga. Yang pertama yaitu secara epidemiologis, wabah ini apakah sudah terkendali apa tidak? Kita jawab sendiri, ya atau tidak. Nah, ketika anak masih ada yang meninggal dan anak masih ada yang sakit setiap minggu, kami mengatakan sebagai pandangan dokter anak, wabah ini belum terkendali.
Yang kedua, ini dari WHO. Sistem kesehatan kita, apakah mampu? Tadi ada istilah tracing dan juga surveillance. Oke, di beberapa daerah ini sudah, tapi tidak semua daerah. Jadi berarti kita tidak bisa untuk saat ini. Dan yang ketiga, terus pemantauan kesehatan masyarakat. Tadi kita lihat jelas memang dari 3 daerah. Mungkin ini baik, tetapi toh dari 3 daerah ini masih ada anak yang sakit setiap minggu. Memang betul. Jadi dari satu segi, dengan banyaknya jumlah pemeriksaan, kita akan mendapatkan jumlah kasus baru. Tetapi ini bukan mengatakan bahwa ini kita sudah siap. Dan yang menarik lagi Bang Dhani, bukan menarik dan sedih bagi kami, bahwa angka kematian anak kita ini yang paling tinggi sekarang di dunia. Akibat COVID. Akibat COVID. Berapa persen dari korban COVID yang keseluruhan? Nah, kalau kita dibanding dengan anak, angkanya itu sekarang setiap minggu berubah antara 2 sampai 5%. Jadi sekitar 4% dari angka anak yang ada yang sakit. Anak yang sakit kita 1000 lebih yang positif. Kalau PDP kita ribuan. Dan ini ada antrian di satu provinsi 1000 lebih yang belum diperiksa. Ini kan kita tidak bisa main-main. Bagi kami, Bang Karni, kami tidak melihat ini suatu angka statistik. Berapa persen? 1 anak pun tidak boleh ada yang meninggal di Indonesia. Apa anak lebih rentan daripada orang dewasa? Sama saja. Sama saja. Tetapi, anak ini adalah vulnerable population. Populasi yang sangat harus dilindungi di seluruh dunia. Dan kita lagi menuju Sustainable Developmental Goal, tujuan bersama tahun 2030, yang kesehatan anak ini jelas. Tujuan nomor 2 dan nomor 3, termasuk stunting di situ, termasuk health for all. Jadi dengan atau ada tanpa adanya COVID ini, kesehatan anak kita raportnya kurang baik. Jadi kalau bangsa ini dinilai nanti pada 2030, salah satu adalah kesehatan anaknya. Ketika kesehatan anak kita kurang baik, tentunya kita sebagai bangsa dinilai bukan bangsa yang baik jadinya secara keseluruhan. Ini masalahnya, Bang Dhani. Nah, ada beberapa hal yang membuat kami, ini sekarang kami lagi pelajarin jadinya. Kami mempelajari ini sejak bulan Maret. Tadi awalnya setiap minggu itu 2 kali kita mengumpulkan seluruh ketua cabang IDAI. Sekarang setiap minggu kita kumpulkan, kita nilai apa sih penyebab kematian anak kita. Dan ini juga cukup sulit kita mengambil kesimpulan. Pada DKI oke, penyebab kematiannya misalnya karena penyakit tidak menular. Tapi di beberapa daerah penyebab kematiannya karena infeksi, komorbidnya. Karena ada memang masuk dengan demam berdarah, gizi buruk, TBC kita juga masih tinggi. Mungkin Ibu Herlina lebih tahu dia masalah TBC. Jadi kita, angka diare kita masih tinggi. Tanpa ada COVID, diare dengan pneumonia adalah pembunuh anak nomor 1 dan 2 di Indonesia. Dan gejala pada anak, diare juga salah satunya, Bang Karni. Jadi ketika ada anak demam dengan batuk dan sesak dan juga diare, harusnya kita anggap ini PDP semua dan ini harus PCR semua tentunya kan. Dan ini belum cukup semuanya. Dan anak-anak yang meninggal ini yang paling banyak lagi di kelompok umur balita dan juga di kelompok umur 1 tahun. Jadi Bang Karni bisa bayangkan perasaan kami, mereka ini tidak sempat ulang tahun pertama dan kelima. Jadi ini kan yang harus kita lindungi, Bang Karni. Bukan, kalau orang dewasa itu kan dibilang kenapa banyak korban, karena mereka punya penyakit bawaan. Betul, itu komorbid. Nah, saya tadi sebutkan komorbid kita apa? Kurang gizi, diare, juga ada dasarnya ada pneumonia, gizi buruk kita masih ada, TBC kita masih banyak.
Jadi komorbid, tentu komorbid lain juga ada. Jadi kita melihat bahwa dari data yang meninggal ini, kami masih sulit mengambil kesimpulan bahwa di beberapa daerah berbeda. Tapi ada satu yang menarik begini, Bang Karni. Jadi di Indonesia ini datanya tidak merata. Salah satu yang tidak baik adalah Papua untuk kesehatan anak. Tetapi pada saat ini untuk COVID anak, Papua ini masuk salah satu yang baik. Satu anak pun tidak ada yang meninggal Bang Karni di Papua. Kenapa? Awareness mereka ini sejak bahkan belum ada kasus anak, mereka ini sudah rapat terus-menerus, ketua IDAI-nya dilibatkan di situ. Jadi sampai saat ini every single case, setiap ada kasus baru ada di Papua,